itulah yang tidak ditumbuh kembangkan dari masa kecilnya sehingga dia terjebak kepada anak-anak yang tidak terasah laki-lakiannya sehingga fisiknya laki-laki tapi tidak menjadi laki-laki saat dewasa. Banyak perempuan yang nggak mau curhat ke suami, Ustaz. Akhirnya sekarang yang ramai curhatnya ke AI, Ustaz. Iya, Jadi iya, AI gitu betul. mencurhat. Betul. Akhirnya menyemangati, padahal harusnya kan suami yang jadi Betul. peran di situ ya. Ini kadang saya sering dengar Ayahman kita bahas ini, Ayahman, dimensi laki-laki itu. Bagaimana dia jadi hamba Allah, dia jadi suami. Ya. Nah, menurut Ayahman gimana tadi, Ayahman, fenomena man child ini? Ya kan, dalam fitrah laki, kan ada yang bilang gini, pembenaran kan ada serupa tapi tak sama. Ada benar, ada kebenaran, ada pembenaran, ada dibenar-benarkan, sama merasa benar. Nah ini kan serupa tapi tak sama. Ya dia bilang, ya aku laki-laki kok gitu. Secara fisik, sifat, tanggung jawab jauh sekali. Karena mungkin tidak dikasih beban. Nah, saya biasanya ngomong sama anak-anak tuh, harus kasih beban TDS kan anak laki-laki tuh. 1 tanggung jawab, 2 disiplin, 3 sabar. Nah, gitu lah gitu. Kecil dimarah mama, ya kan? Besar dimarah guru, udah tua dimarah istri. Ya memang laki-laki dia harus punya dada yang lebar, dia harus punya hati yang lapang, dia harus punya pengetahuan yang ini, karena memang laki-laki itu ya begitu. Makanya kan tadi saya sangat setuju tadi Ustadz bilang kan, Ayah Ajubair bilang satu dia sebagai rojul itu, rijal itu kan sifat kelaki-lakiannya gitu. Maka ada dimensi Abdullah. Kalau saya tuh biasanya nyebutnya 4 Ustaz. Satu dia harus siap jadi ayah, jadi suami dulu, karena someday dia harus nikah untuk fitrah biologis dan juga tanggung jawabnya. 2 habis jadi suami jadi ayah. Yang ketiga jangan lupa dia tetap anak dari ibunya, anak dari mertua. Yang keempat ini yang paling penting dia Abdullah. Empat ini saya bilangnya ini kuadran muhasabah ya istilahnya. 4 ini aja kalau dia tuh tancapkan dalam otak dia, nggak sempat dia mau main game. Makanya saya respect betul sama orang-orang yang bisa main game tuh. Saya mau belajar, mau cium tangannya bolak-balik gitu. Kok bisa dia masih punya waktu gitu. Sedangkan untuk menyelesaikan 4 ini aja, hisab di hadapan Allah tuh nggak habis-habis. Jadi Abdullah hisabnya Masya Allah, jadi ayah hisabnya Masya Allah, jadi jadi suami hisabnya Masya Allah, apalagi jadi anak kan. Makanya ini kan long lasting. Betul tadi, tidak ada istilah pensiun. Mana ada laki-laki pensiun? Hiatus kan sekarang. Tidak ada. Hibernasi. Tidak ada istilah la rohata fid dunya, kan tidak ada istilah istirahat. Makanya akhirnya banyak yang mungkin give up, Ustaz, putus asa, akhirnya capek juga jadi laki-laki, akhirnya berubah jadi perempuan deh. Padahal laki-laki itu kan pintu surganya besar, terbuka lebar. Nah, tadi tuh saya setuju juga dengan kata-kata the power of emak-emak. Karena memang kalau udah emak-emak turun nih kan dominan perasaannya. Perempuan tuh perasaan. Kalau laki-laki itu kan ada logis ya. Untungnya kan takdir Allah, cerai itu di tangan kita laki-laki. Kalau di tangan perempuan, wah pagi-pagi itu betaboran, duda-duda. Ngapain teh? Udah kena cerai. Keluar lagi ngapain teh? Kena cerai kan. Perempuan dia ngomong apa, dia suka lupa apa yang dia ucapkan. Karena the power of mama tuh. Emang tadi ada istilah the power of mama muncul karena kurangnya Kilatul rijal tadi. Berarti banyak istri yang kalau bahasaan anak yatim tuh nggak punya ayah gitu ya. Itu berarti si janda ideologis. Janda pasif. JI, janda ideologis. Jadi dia janda sebelum menjanda gitu. Iya, betul. Mengerikan sekali fenomena ini. Terus kalau gini, Ustaz, kalau kita lihat dari segi tadi bahasan kita, kayaknya berat banget jadi laki-laki. Capek banget. Emang kita nggak boleh sekedar bahagia, terus punya waktu untuk touring kek, main futsal kek, atau apa. Kenapa sih kita harus dituntut? Kok nggak adil banget? Nah, itu gimana secara menganggapnya? Pertama, konsep bahagia itu bukan apa yang kita merasa puas. Bahagia itu adalah ridho terhadap apa yang kita terima. Jadi kalau bahagia itu adalah merasa puas, kita nggak akan pernah bahagia. Orang kaya, uangnya banyak, dia nggak akan puas karena dia pengen mengalahkan Elon Musk.
Makanya dia hidupnya gelisah terus. SSG dia. Iya. Susah senang gelisah. Iya, kenapa? Karena dia nggak pernah puas. Makanya konsep Islam itu kan sederhana. Beruntunglah dia orang beriman. Diberikan kesenangan, dia bersyukur. Berkesan bersabar. Cuma 2 tombol saja. Makanya konsep bahagia itu adalah apa yang kamu hadapi hari ini, jalani, terima. Itulah yang disebut oleh para ahli sebagai acceptance. Kalau bahasa kita ridho. Ridho itu adalah tingkat kebahagiaan seseorang. Jadi kalau dia ridho, saya ridho jadi laki-laki, saya ridho jadi suami, saya ridho nggak harus main daripada saya main anak saya nanti kelaparan, mendingan gitu. Tapi apakah boleh laki-laki main? Ya boleh saja, karena Nabi saatan. Jadi mainnya dia itu adalah main yang bermaslahat untuk keluarganya. Makanya Nabi bilang kan, kalaupun kamu main, itu yang diarahkan main bukan kepada luar. Ini terbalik laki-laki zaman now. Kata Nabi, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir kepada Allah sia-sia belaka. Kecuali mula'abatur rajul ma'ahli. Canda tawa bermain kepada anggota keluarga. Antum main di luar. Tapi di rumah antum kaku. Salah menempatkan. Justru rumah itu harus kita cetak menjadi rumah surga. Tahu nggak rumah surga gimana? Rumah surga itu kata Quran, wujuhu yawma idzin musfirah, dohikatu mustabsyirah. Orang sebelum masuk surga, wajahnya happy, berseri-seri, tertawa bergembira dia. Kalau hari ini rumah tak ada senyum dan tawa, itu rumah neraka. Di rumah surga, anak tertawa kalau ketemu ayahnya, istri ketawa ketemu suaminya. Kenapa? Karena ketawa itu seperti NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat dia di bapak ibunya, dia cari di gadget. Dia cari ke kafe. Kafe itu bukan karena kopinya lebih enak. Betul, kopi Aming lebih enak. Bukan sekedar kopinya. Bisa di rumah kopinya lebih bagus racikannya. Karena di rumah nggak bisa ketawa. Allah. Dan itu yang kita dengung-dengungkan. Kita ini sering berhijrah, mengaku hijrah. Tapi kita nggak kena menempatkan konsep hijrah itu yang merasakan itu keluarga sendiri. Akhirnya nasabah pertama. Betul, dia harusnya wa'ati dzal qurba haqqahu. Berikan hak khusus kepada orang terdekat. Kita ini sering jadi something luar rumah, nothing di rumah sendiri. Karena ini yang kita harus pikirkan. Nah, poinnya, begitu kita tahu ini sebagai sebuah pelajaran, maka tidak ada satupun sahabat kalau di rumah itu kecuali dia berperan sebagai penghibur. Makanya dalam riwayat disampaikan dalam kitab Al-Bidayah dalam kitab tulis oleh Syiar Alam An-Nubala, itu ada satu sahabat namanya Zaid bin Sabit. Beliau itu disebut oleh kawan Sabit bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afqah fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya itu belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah berwibawa saat dia berada di hadapan kaumnya. Namun lebih lucu saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid itu justru menunjukkan kalau di hadapan kaumnya dia berwibawa. Izahnya, tapi di rumahnya dia bapak yang lucu. Kita ini terbalik. Kalau hadapan kawan-kawan lucu luar biasa. Di rumah salat. Rumah yang harusnya anak mendapatkan koneksi, rasa nyaman, marahnya luar biasa. Di luar dia bisa membuat lucu, di rumah nggak bisa. Padahal anak-anak di rumah itu butuh sesuatu yang menyenangkan. Karena rumah yang disebut al-maskan. Di situ ada sakinah, rumah yang bikin betah diantaranya secara afeksi dia diterima. Nah kalau kita kembali konteksnya, kenapa ini terjadi? Karena memang salah satu yang hari ini gagalnya laki-laki itu karena tidak bersiapkan jadi laki-laki baik di rumah maupun di sekolah. Saya kasih contoh hadis Nabi yang sering antum dengar. Nabi mengatakan gini, itulah kenapa kurikulum hari ini saya menginjeksi, izinkan saya punya modul, saya injeksi ke kurikulum sekolah-sekolah. Saya bilang, berapa sekolah mau nerima ini? Saya bilang, tahu nggak ada hadis Nabi yang selama ini kita remehkan? Itu Nabi bilang gini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ra'in itu kan istilah Nabi terhadap kepemimpinan. Ya, Nabi tidak bilang amir, walaupun amir artinya pemimpin, karena amir dikata amaro ya'muru. Nabi ingin kita jadi ra'in bukan amir. Amir suka suruh, sholat, berangkat apa kamu gitu. Tapi Nabi kita ingin punya jiwa gembala, melayani, mengayomi. Kambing 40 mana yang 2 ini hilang, cari. Kalau dia amir, cari itu kamu. Dia mencari gitu. Tapi habis itu Nabi bilang,
wal imamul ladzi 'ala nasra'in wa huwa mas'ulun an riyatih, dan imam bagi manusia adalah ra'in dan diminta pertanggungjawabannya. Puncak kepemimpinan seseorang itu adalah menjadi imam bagi manusia. Saya misalnya jadi pejabat mengayomi rakyatnya, menjadi ustadz mengayomi jamaahnya, menjadi influencer mengayomi anak followernya, menjadi seorang CEO mengayomi anak buahnya. Tapi habis itu Nabi mengatakan, mengkoneksikan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun riyati wal mar'atu ra'atun fi bati zawjiha. Ternyata Nabi membuat tangga menuju ke sana. Di mana seseorang itu kalau ingin menjadi imam manusia, di mana manusia laboratoriumnya dalam keluarga. Kurikulum hari ini, maaf, cita-citanya terlalu tinggi tanpa melewati fase ini. Apa visi? Saya ingin mencetak sekolah ini CEO yang luar biasa masa depan. Tapi tidak persiapkan jadi suami, sehingga CEO yang baik tidak jadi suami yang baik. Sekolah ini mencetak pemimpin nasional yang akan siap di Kalimantan Barat, tapi tidak dididik menjadi ayah yang baik. Kalau saya bahasa saya sederhana, anak saya homeschooling. Saya tanya, Ustadz, apa kurikulum Ustadz? Saya kurikulumnya, saya ingin cetak anak saya siap jadi suami dan ayah yang baik di masa depan. Dan saya mencetak anak laki perempuan saya siap jadi istri dan ibu yang baik di masa depan. Karena di balik kata suami dan ayah dan istri dan ibu itu adalah kehebatan yang bergilir nanti keturunan. Sadar nggak? Saya pernah diundang di sebuah forum aktivis 98 waktu itu. Mereka membanggakan angkatan mereka, dan bilang generasi sekarang cemen sekali, lembek, lemah, apa tuh strawberry. Kita menaklukkan tirani, angkatan kita menaklukkan Soeharto. Angkatan saya termasuk gitu kan. Saya diminta bicara, mereka membanggakan. Saya bilang, sadar nggak yang kita ucapkan yang antum tadi itu adalah menunjukkan kegagalan kita. Kita mampu menghebatkan diri kita, tapi gagal mengkader. Kehebatan kita ini adalah buah dari orang tua kita, adalah mereka yang hebat. Tapi bukti bahwa kita gagal tuh lihat anak adik kelas kita tak bisa seperti kita. Kenapa? Karena kita tidak dididik menjadi pengkader. Peran pengkader itu ada di peran menjadi suami dan ayah. Kalau kita dalam hal ini dicetak menjadi suami dan ayah, maka kita siap menjadi CEO, mengkader seorang anak buah, siap jadi dia. Karena dia perannya CEO-nya di ayah. Tapi mental ayahnya nggak ada CEO. Sehingga kalau ada anak buah maju, wah saingan saya nih, habis. Kompetitor. Pejabat ketika turun sebagai habis, dia akan jadi kompetitor. Dia kalau punya jiwa ayah, ini akan menggantikan saya, ini anak saya nih. Harus lebih hebat dari saya. Lebih hebat dari saya. Justru didorong, dikader. Nah, itulah kenapa saya bilang, boleh tak saya masukkan kurikulum saya. Saya bilang, saya waktu itu tawarkan sekolah-sekolah, alhamdulillah saya bilang, saya punya modul kurikulum 7 fitrah laki-laki, 7 fitrah perempuan. Target saya nggak mulu-mulu, kurikulum antum sudah bagus. Kurikulum itu sudah bagus. Tapi izinkan saya menginjeksi satu kurikulum ini. Supaya saya berharap lulusan ini menjadi seorang pemimpin yang dia dimulai dari pemimpin dalam keluarga dulu. Sebelum dia menjadi CEO yang baik, dia harus menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Masya Allah. Karena saya tidak ingin ada kalimat gini, lulusan penghafal Quran. Saya hadis di sebuah wisuda penghafal Quran. Kemudian saya diminta bicara, saya bilang, hadis Nabi itu tidak mungkin menyelisih antara yang lain, satu yang lain. Ketika Nabi bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wal 'allama, itu harus bersama dengan hadis Nabi mengatakan adalah khairukum li ahlihi wa ana khairum li ahli. Tahu nggak, antum yang punya amanah sebagai penghafal Quran akan mengkhianati Quran kalau antum tidak baik terhadap keluarga antum. Karena hadis ini menunjukkan sebuah seiring sejalan. Makanya kalau seorang penghafal Quran tidak punya kurikulum di dalam menjadi seorang kepala keluarga, kita telah mencetak penghafal Quran yang membuat orang jauh dari Al-Quran. Apa ini? Saya nyesal nikah sama penghafal Quran. Dia sibuk dengan hafalannya, tapi saya sebagai istrinya tak pernah diperhatikan. Berarti kita lupa memperkenalkan hadis yang satu. Kita hanya motivasi satu hadis ini. Kamu mengajarkan, mempelajarinya, kamu lupa bahwa Quran meminta kamu untuk baik sama keluargamu. Karena hadis tentang perintah Quran itu selalu bergandengan. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu wawunya wa autof bersanding. Bukan summa. Kalau summa, diri kamu dulu, baru nanti keluarga. Enggak, dirimu dan keluargamu. Paket. Sinkron. Disitulah kekitaan ketika berkeluarga itu dibawa. Maka masuk surga itu bukan saya masuk surga, kita masuk surga. Nah, gimana soal series tadi? Keren kan?
buat kamu para ayah yang ingin gimana tahu caranya soal belajar jadi ayah yang sadar, jadi ayah yang sabar, jadi ayah yang hadir dan tetap waras, tenang. Insya Allah akan ada episode-episode lanjutannya hanya di ruang.id di series Kebetulan Jadi Ayah. Dan kalian juga yang mau nyari tempat untuk sekedar belajar, sharing, atau mau cari tahu gimana caranya jadi ayah, kita ada nih komunitas namanya Teras Ayah. Di sini isinya adalah orang-orang atau ayah-ayah yang lagi mau belajar dan bertumbuh bersama. Yuk gabung, kita belajar di Teras Ayah. Oke?